Halo semuanya, kembali lagi di channel Laptop Sugus. Video kali ini akan membahas basic dasar aplikasi Adobe Illustrator. Nah, yang pertama yang akan dibahas adalah bagaimana membuat dan mengatur dokumen pada proyek baru. Bagi yang belum install, silahkan download dan install dulu. Linknya ada pada bagian deskripsi. Oke, langsung saja, simak dengan baik, dan tetap stay di channel saya. Oke, ini adalah tampilan awal aplikasi Adobe Illustrator setelah dibuka. Di sini saya menggunakan versi CC 2018. Jadi bagi kalian yang masih menggunakan versi lama, misalnya versi CS, ataupun ada yang sudah menggunakan versi terbaru, nanti silahkan menyesuaikan ya. Secara umum, fungsi tool dan beberapa menu lainnya itu masih tetap sama, hanya saja tampilannya sedikit berubah atau berbeda. Nah, di awal ini biasanya ada tampilan recent file. Jadi kalau misalnya sebelumnya kalian sudah pernah mengerjakan dokumen atau membuka dokumen ataupun menyimpan dokumen pada aplikasi Adobe Illustrator, nanti akan terlihat seperti ini. Nah, ini beberapa dokumen kerja yang sudah pernah saya buat sebelumnya. Di sini ada pilihan create new, kemudian open. Open untuk membuka dokumen lain, atau misalnya mau mengimport gambar, nanti silahkan bisa klik open di sini. Kemudian karena kita akan membuat dokumen baru, ya kita akan pilih create new. Create new bisa klik di sini, bisa juga melalui menu file, pilih new. Ya, sama saja ya. Saya akan pilih yang di sini. Nah, di sini akan muncul tampilan pengaturan dokumen baru. Ya, perhatikan di sini. Kalau di awal mungkin kalian di sini masih kosong ya. Karena saya pernah sebelumnya memilih beberapa pengaturan dokumen, jadi di sini ada tampilan lagi your recent item. Artinya yang sudah pernah dipilih sebelumnya. Nah, kita cek di bagian atas dulu ya. Di sini ada kategori mobile. Jika kita ingin membuat desain untuk keperluan mobile, misalnya membuat tampilan user interface untuk aplikasi, di sini ada template-nya ya, pengaturannya yang secara umum. Kemudian, kalau kita ingin membuat desain untuk website, kita bisa memilih kategori web. Di sini ada pilihannya juga banyak, sesuai dengan ukuran dan resolusi yang ada. Kemudian, kalau ingin dicetak, nah, di sini ada pilihan print. Nah, di sini ada pilihan ukuran kertas, mulai dari letter, kemudian A4, kemudian ada A3. Nanti silahkan bisa disesuaikan. Kemudian di sini ada pilihan untuk film dan video, kalau ingin membuat visual effect. Ya, biasanya banyak aset-aset untuk membuat visual effect itu dikerjakan menggunakan Adobe Illustrator. Nah, di sini ada pilihan resolusi ya. Lalu yang terakhir di sini kategori Art and Illustration. Nah, misalnya ingin membuat poster atau desain lainnya, nanti silahkan bisa memilih sesuai dengan kebutuhannya. Nah, sebagai contoh untuk di awal, saya akan memilih yang kategori web. Nah, di sini misalnya saya akan membuat desain hanya untuk ditampilkan secara digital, tidak untuk dicetak. Nah, jadi saya akan pilih yang kategori web, kemudian di sini saya akan pilih resolusinya yang ukuran 1920 x 1080 pixel ya, kategori web large. Nah, lalu di bagian kanan di sini ada pengaturan detailnya. Nah, di sini kita bisa berikan nama, misalnya latihan. Kemudian kalau ingin mengcustom ukuran lebar dan tingginya, kita bisa atur di sini ya. Kemudian pengaturan satuan ukur juga ada di sini. Misalnya kita ingin memilih ke ukuran cm. Jadi nanti panjang dan lebarnya akan berubah. Nah, di sini saya akan tetap pilih pixel karena untuk mengukur tampilan
secara digital ini lebih mudah ya, menggunakan satuan piksel. Tetapi nanti kalau untuk cetak mungkin akan kita gunakan yang satuan ukur sentimeter. Nah, kemudian ada orientation. Di sini defaultnya itu tadi ada di horizontal atau melebar ya. Tetapi kalau ingin vertikal nanti kita bisa pilih yang orientasi di sebelahnya ya. Nah, ini orientasi. Kemudian artboard. Nah, artboard ini adalah area kerja. Ya, lembar kerja. Defaultnya adalah 1. Nanti kalau ingin membuat 2 atau 3 sesuai dengan kebutuhan, silahkan bisa ditambahkan di sini. Untuk sementara, saya akan tetap pilih 1. Lalu di bawahnya adalah pengaturan margin ya. Jadi atas, bawah, kiri, kanan. Ini biarkan saja 0 pixel. Kemudian di bawahnya ada advanced option. Nah, di sini sudah ada keterangan color mode RGB PPI 72. PPI itu artinya pixel per inch. Jadi ini kerapatan gambar nantinya ya. Kita bisa atur di advanced option. Nah, karena di sini kita memilih web, dan web itu hanya ditampilkan secara digital ya, melalui perangkat mobile atau monitor. Jadi color mode-nya itu adalah RGB. Nah, di sini kalau kita mengubah ke CMYK itu ada tanda seru. Artinya aplikasi memberikan peringatan bahwa kedua format warna ini berbeda. Misalnya nanti biru RGB dengan biru CMYK itu akan berbeda hasilnya. Tidak sesuai seperti itu. Bisa saja kita pilih, tetapi akan berbeda nanti hasilnya. Nah, ini direkomendasikan untuk gambar digital atau tampilan secara digital itu memilih format warna RGB. Karena hanya sebatas ditampilkan melalui perangkat digital, baik itu monitor maupun di gadget atau mobile. Nah, kemudian di sini ada raster effect. Nah, di sini defaultnya tadi 72 ppi. Ppi itu adalah pixel per inch. Jadi ini mengatur kerapatan gambar nantinya kalau sudah diekspor ke format gambar bitmap. Yang umumnya kita mengenal format JPEG, kemudian ada PNG. Nah, itu nanti kualitas gambarnya akan ditentukan juga berdasarkan nilai dari angka PPI ini. Nah, jadi PPI itu satuan ukurnya ya. Di sini saya rekomendasikan pilih yang high ya, 300 ppi agar gambarnya semakin tajam. Jadi nanti kalau di zoom itu tidak langsung mudah pecah ya, itu simpelnya. Nah, kemudian untuk preview mode pilih saja default. Di bawahnya di sini ada pilihan more setting. Ini mungkin tampilan yang sama kalau misalnya kalian menggunakan Adobe Illustrator yang versi lama ya, misalnya versi CS. Nah, mungkin tampilannya seperti ini. Nah, jadi secara umum masih tetap sama ya, ada pengaturan ukuran, kemudian warna. Nah, jadi mungkin layout atau appearance-nya, tampilannya saja yang sedikit berbeda. Nah, itu misalnya kalau ingin membuat dokumen atau project yang targetnya hanya ditampilkan secara digital, artinya tidak dicetak. Misalnya saya pilih web, atau nanti mobile, atau misalnya kategori film dan video kalau ingin membuat aset untuk visual effect. Nah, kalau untuk dicetak, misalnya saya akan pilih kategori print. Di sini saya akan pilih A4 misalnya. Ya, pasti kalian tahu ya ukuran A4 itu. Kalau dalam satuan milimeter dia 210 kali 297. Nah, ini agak sulit kalau kita menggunakan satuan ukur milimeter. Biasanya kita gunakan satuan ukur senti ya. Nah, kita bisa pilih senti. Nah, kalau untuk cetak, saya biasanya lebih banyak menggunakan satuan ukur senti. Kalau untuk mengolah gambar seperti tadi, membuat dokumen kerja, membuat desain yang hanya untuk ditampilkan secara digital, saya akan tetap memilih satuan ukur pixel. Oke, lanjut di sini sebagai contoh, misalnya kalau saya ingin membuat desain yang akan dicetak. Jadi, saya akan pilih kategori print, kemudian misalnya dokumen ukuran A4,
Lalu di sini saya akan pilih satuan ukurnya adalah cm. Nah, untuk orientasi silakan nanti bisa menyesuaikan. Misalnya saya pilih horizontal, sementara artboardnya 1 ya. Kemudian kita ke advance option. Nah, di sini yang membedakan antara target dokumen yang akan dicetak dengan yang tidak dicetak atau hanya ditampilkan secara digital. Nah, kalau untuk dicetak di sini defaultnya adalah CMYK color. Ini sudah ditentukan oleh aplikasi. Jadi kalau kita pilih ke RGB color, nah ada peringatan bahwa profil warna atau color profilnya tidak sesuai. Begitu pula seperti tadi ya di kategori web, karena itu hanya akan ditampilkan secara digital. Nah, kemudian untuk pengaturan kerapatan gambar, kita tetap pilih yang high, itu maksimal di 300 ppi, preview mode default. Oke, kalau sudah menentukan pilihan, misalnya di sini membuat desain yang nantinya akan dicetak, saya pilih kategori print, dokumen A4, dan pengaturan lebih detailnya seperti ini. Lalu pilih create. Nah, kita sudah masuk ke tampilan area kerja atau workspace. Jadi nanti kalau misalnya ingin mengubah kembali pengaturan dokumen yang di awal, kita bisa lakukan melalui menu file. Kemudian di sini ada pilihan dokumen setup. Nah, di sini ada pengaturan unit pengukuran, pengaturan yang lebih detail. Kemudian untuk mengatur ukuran dokumen juga bisa kita atur di bagian edit artboard. Nah, di sini ada pengaturan dokumen ya, yang sama seperti tadi di awal, ada portrait, landscape. Kemudian di sini ada pengaturan jenis dokumen kerja. Dan di sini mengatur ukurannya secara custom ya, lebar kemudian tingginya. Nah, kalau sudah nanti klik exit di sebelah kanan, ini ada panel. Untuk panel-panel ini nanti akan saya jelaskan belakangan di bagian workspace. Nah, lalu bagaimana kalau mengubah color profile? Nah, bisa juga melalui menu file, itu pilih dokumen color mode. Nah, itu. Atau juga bisa nanti kalau mengatur pengaturan unit pengukuran yang awalnya senti menjadi pixel, nanti bisa diatur di sini. Oke, sampai di sini untuk pengaturan dokumen baru sudah selesai ya. Tinggal melanjutkan untuk membuat desain. Nah, untuk pembahasan tools kemudian panel-panel yang lain nanti saya akan bahas di bagian workspace. Nah, itu tadi membuat dan mengatur dokumen untuk project baru pada aplikasi Adobe Illustrator. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk semuanya. Sekian dan terima kasih.